Bos, dalam bisnis tentu kita pengen berkembang usahanya. Ekspansi bisnis menjadi suatu hal yang wajib dilakukan untuk ekspansi atau perkembangan usaha kita. Namun hati-hati sebelum kita ekspansi bisnisnya. Pastikan bisnis utamanya sudah profit dan memang berkembang dengan infrastruktur yang baik. Tapi kalaupun ingin berkembang tidak di bisnis yang sama, pastikan memang kita sudah menguasai dan memang kita miliki keahlian dari sana. Bos, siapa nih yang setuju kalau menu-menu masakan Padang selalu menggoda selera? Yes, kemanapun kita pergi pasti ada aja si rumah makan Padang. Meski rumah makan Padang, tapi makanannya merakyat banget di lidah netizen, bos. Bahkan ada juga yang penjualnya bukan orang Padang. Contohnya Ibu Tuti Ayu ini, bos. Meskipun Bu Ayu ini sudah punya bisnis kuliner seafood dengan omset ratusan juta, tapi nggak membuat doi puas. Bu Ayu berekspansi bisnis ke kuliner yang berbeda dari sebelumnya. Wih, apalagi menu yang ditawarkan agak lain dari rumah makan Minang lainnya. Kepo begindang nggak tuh, bos? Yuk kita samperin aja. Halo bos, sudah biasa ya kita lihat rumah makan Padang. Di sini ada yang spesial, penasaran? Ikutin terus. Cuan bos. Spesial banget nggak tuh, bos? Disuguhin tunjang raksasa segede muka begini. Kebayangkan gimana makannya? Nah, saya tuh salah satu pecinta tunjang ya. Jadi kebayang dong kalau makan tunjang yang besar, puas gitu ya. Bisa makan sharing rame-rame sama keluarga gitu. Tunjang raksasa Bu Ayu ini terasa kenyal, lembut, gurih, dan legit di lidah. Rahasianya terletak dari lamanya memasak, yang bisa memakan waktu hingga 1 jam lebih, bos. Biar tunjangnya lunak dan bumbu gulainya bisa meresap sempurna sampai ke bagian terdalam. Bikin ngiler deh, bos. Nggak usah takut nggak kebagian tunjangnya ya, bos. Tunjang ini juga menjadi menu sarapan loh, yaitu ketupat sayur tunjang. Nah bos, di sini tuh ada ketupat spesial, ketupat khas kita, ketupat begadang ini pakai tunjang raksasa loh. Duh, sampai ambilnya aja susah nih. Nih, 1 kaki utuh, bisa setengah juga. Tapi kalau dipotong-potong ini lebih dari 10 potong. Besar, sekitar 2,5 kg, 2 kilo sampai 2,5 kg. Sungguh bikin kenyang, bos. Apalagi kuah santan ketupat sayurnya udah kental dan rasanya gurih. Pokoknya maknyos, bos. Selain menu ketupat sayur tunjang, ada juga menu lotek sayur Padang yang rasanya manis gurih. Kemudian yang gak kalah favorit di sini, bubur kampiunnya, bos. Bubur khas Minang, paduan antara bubur sumsum, biji salak, ketan, serikaya, kolak, dan serabi bikin sarapan jadi lebih sedap. Masakan Minang ini semuanya dimasak langsung oleh orang Minangkabau asli, bos. Gak heran ya kalau rasanya otentik banget sama di tempat asalnya. Oh iya, bos, rumah makan Minang Bu Ayu ini termasuk rumah makan nasi kapau. Jadi menu-menunya emang agak beda nih. Bukan hanya rendang dan ayam gulai aja, di sini juga ada menu ayam kurma, alias opor ayamnya orang Padang. Meski sama-sama punya penampakan warna putih seperti ayam pop, tapi beda ya, bos. Di sini ada juga telur dadar barendo yang langsung dimasak. Tahu sendiri ya, bos, telur dadar khas Minang ini punya tekstur renyah dan gurih. Puas deh dicemilin. Buat yang pengen cuci mulut, bisa banget nyemilin es Manako, bos, yang terdiri dari buah dan jeli dengan saus krim kental. Dan juga es tawar 1,5 liter. Rata-rata, harga menu makanan dan minuman di sini start dari Rp15.000 ya, bos. Mursida kan, bos? Soal menu-menu uniqueness gini, Bu Ayu emang jargon, bos. Doi nggak cuma punya rumah makan Minang ini aja, bos. Sebelumnya, Bu Ayu udah punya restoran seafood.
Apalagi seafood yang disajikannya dijamin segar semua, bos. Pengunjung bisa memilih langsung seafood yang mau dimakan. Nggak heran ya kalau warung seafoodnya selalu ramai pembeli. Dari usaha ini, Doi bisa sampai ngeomset 125 juta, bos. Meskipun usaha warung makan seafoodnya udah cuan banget, Bu Ayu nggak mau diam aja nikmatin cuannya. Doi puter modal buat berekspansi ke warung makan Minang, bos. Emang kenapa sih milih ekspansi usaha restoran Minang, Bu? Jadi saya coba-coba riset dan yang paling banyak penggemarnya itu adalah masakan Minang ini. Udah paling benar deh pilihan Bu Ayu, milih buka warung makan Minang. Mau pagi sore hingga malam, pasti ada aja pembeli yang makan. Apalagi Bu Ayu buka sampai 24 jam loh, mantap. Saya rasa di malam pun kita masih banyak orang yang membutuhkan makanan yang enak. Dan nggak usah khawatir, kita makanannya selalu fresh. Jadi kepo nih Mincuan pengen hitung omsetnya, bos. Kalau dalam sebulan ada 3.000 orang yang datang dengan pembelian minimal Rp40.000, maka dalam sebulan omset bisa 120 juta per bulan. Ulala ya omsetnya Bu Ayu. Doi yang dulunya hanya seorang ART, sekarang sudah bisa menjadi seorang pebisnis. Semangat terus Bu Ayu. Bos, sebagai pebisnis, kita harus serba bisa. Yang penting cuan, bos. Ini rasa-rasanya mirip Babang Ganteng Lee Min Ho. Iya nggak sih? Mirip bet. Doi lagi ngapain ya di Bandung? Ah, gaswe lah. Popotoan heula. Bukan kali Lee Min Ho main di Korea. Mana ada Lee Min Ho jual ayam kampus kayak gini? Kamu foto dong, kamu Foto boleh ayo foto. Yuk kita langsung kulik aja usaha si Babang Ganteng yang lagi cari cuan. Halo bos, jadi kalian pengen tahu usaha baru aku ini ada namanya Ayam Kampus. Harga murah, bikin puas. Pengen tahu usahanya kayak apa? Langsung ikutin terus ya di Cuan Bos. Jiwa seorang pengusaha emang nggak bisa lihat peluang cuan ya, bos. Nggak peduli beda kota, kalau bisa cuan harus dikejar, bos. Sebelumnya, Leo udah punya bisnis kuliner pancake di kota Bekasi. Sekarang, Doi ekspansi bisnis ke Kota Kembang, merintis usaha kuliner yang berbeda. Saat memutuskan untuk ekspansi, bisnis Leo sebelumnya sudah cuan banget, bos. Makanya Doi berani memutuskan untuk ekspansi ke kota lain dengan memulai dari bawah lagi. Begini nih, yang namanya merintis usaha, kudu rajin-rajin turun ke lapangan, bos. Leo jadi tahu perkembangan harga bahan baku secara langsung, mulai dari harga daging ayam sampai cabe, bos. Nah, ini nih yang bikin ayam goreng bikinan Doi beda dengan ayam goreng lainnya, bos. Ayamnya hanya menggunakan daging ayam filet alias tanpa tulang. Selain itu, ayam yang sudah digoreng dibejek-bejek atau dihancurin seperti ini, biar pelanggan nggak repot makannya. Cerdas. Oke bos, jadi kenapa ini ayamnya digeprek-geprek atau dipalu-paluin kayak gini? Ini tuh salah satu marketing juga bos. Nah, jadi kalau misalkan kita begini-begini kan berisik, jadi orang-orang yang lewat pada mampir ngeliat kayak apa tuh. Nah, jadilah ini trik marketingnya juga. Dalam seminggu, usaha chicken rice bowl milik Leo bisa menghabiskan 30-35 kg daging ayam filet untuk memenuhi pesanan pelanggan atau jualan offline-nya. Selain ayam filetnya, sambal juga menjadi salah satu kuncian usaha kulinernya, bos. Untuk menjaga kualitas rasa sambalnya, Leo juga menyiapkan sendiri sambalnya. Ada 3 macam sambal yang tersedia, yaitu sambal bawang, sambal ijo, dan sambal mata. Tapi yang jadi primadonanya saat ini ya 2 sambal pertamanya.
Setidaknya butuh waktu sebulan untuk tes food sampai akhirnya siap untuk dijual. BTW, punya keyakinan bisa membangun bisnis kuliner begini? Kudu punya modal pede yang gede juga, bos. Aslinya background Doi bukan dunia permasakan atau kuliner. Tapi Doi pintar, bisa mengambil manfaat ilmu dari profesi yang digeluti sebelumnya, bos. Kalau dulu sih aku sempat jadi editor ya Kak, sama videographer, editor artis pernah. Cuma kalau dari ilmu masak kayak gitu aku keluar dari editor artis itu aku langsung masuk ke editor kayak cooking gitu Kak. Kayak kelas online masak, jadi aku kayak ngambil ilmunya dari situ. Dan kebetulan aku juga emang hobi masak Kak, jadi terus aku coba nge-recook di rumah gitu, aku masak-masak. Uniknya nih bos, kali pertama Doi launching jualannya di media sosial, di hari itu juga Doi langsung dapat orderan banyak. Wah, menyala banget abangku. Pas aku baru buka itu langsung kayak ada orderan kan 100 piece. Itu aku kayak di situ langsung kayak itu duka, maksudnya suka dukanya banget sih, kayak aku ngerjain 100 piece bener-bener sama saudara aku doang gitu, belum ada karyawan waktu itu. Terus aku juga ngerjain itu dari jam 12 malam kita berangkat ke pasar, selesai jam 12 siang gitu. Ngerjain 100 piece itu, gak tidur seharian. Nah, sekarang sih Leo udah punya karyawan untuk jaga outletnya yang ada di Taman Sari, Bandung Wetan. Outletnya paling rame kalau udah mendekati jam 11-an siang dan 4 sorean. Ini juga bagian dari strategi marketingnya ya bos. Doi sengaja menyasar target marketnya anak-anak muda kalangan mahasiswa. Dengan Rp15.000 per porsi, pelanggan udah dapat nasi, ayam goreng yang udah dihancurin, sambal, dan beberapa potong timun. Nggak disangka bos, dari target semula yang hanya 30 porsi, ternyata laku terjual sampai 80 porsi perharinya. Artinya promosinya berhasil dan resep yang diraciknya terbukti disukai pelanggan. Mantap! Kalau dihitung-hitung, Rp15.000 kali 80 porsi. Ya setidaknya bisa ngantongin omset Rp1.200.000 perharinya. Kalau dikali 30 hari, lumayan juga bos omsetnya, tembus 30 jutaan nih. Belum lagi orderan online yang biasanya mencapai 200 porsi. Tinggal ditambahin tuh. Oh iya bos, ada satu hal yang paling berkesan selama Leo menjalankan bisnis ini. Aku kan suka ada setiap Jumat orderan terus kan ya, kayak buat orang-orang bagi Jumat berkah. Itu aku kadang baru nganterin misalkan jam 8. Dia jam 10-nya sejam atau 2 jam berikutnya udah kayak ngechat lagi gitu, kayak Kak aku minggu depan order lagi ya, kayak gitu. Jadi kayak repeat order kayak gitu. Aku jadi seneng juga gitu. Bisnis Doi sebelumnya laris manis juga bos. Kue pancake buatannya sukses menjadi favorit banyak orang. Pilihan variannya juga banyak bos, seperti red velvet crumble, bubblegum marshmallow, taro rainbow chips, coklat, matcha, strawberry, cheese boba, tiramisu karamel, dan vanilla oreo. Semuanya bikin ngiler ya bos. Berani ekspansi bisnis di kota lain harus benar-benar dipikirkan ya bos. Meskipun ekspansi bisnisnya masih sejenis, tapi tantangannya pasti akan berbeda ya bos. Nah bos, lagi masih muda, cobain semua hal, termaksud buka usaha kayak gini. Kalau kalian gagal, itu udah biasa, namanya juga proses. Yang penting coba, dan yang terpenting cuan bos. Bos, siapa yang waktu SD doyan banget makan telur gulung ini? Jajanan satu ini emang legend banget ya bos. Di Jakarta Utara ada nih restoran yang satu tempatnya jual jajanan SD semua. Salah satunya sih telur gulung ini, namanya Warung Jajan Dimas. Kepo nggak tuh sama jajanannya? Yuk kita check it out bos. Halo bos, siapa yang penasaran sama makanan SD yang enak, fresh? Penasaran? Stay tune di Cuan Bos.
Kalau datang ke sini, puas ya bos bisa ngelihat live cooking kayak di abang-abang pinggir jalan. Tapi dengan versi yang lebih bersih dan sehat. Satu, aku suka jajan, ya jajan dalam artian aku suka makan, nyari makanan yang kita tuh udah bisa nemuin banyak jenis makanan di setiap tempat. Tapi kita jarang banget nemuin makanan pinggir jalan yang dikemas dengan higienitas yang baik, standar yang baik dalam segi makanan. Nah, kita jarang nemuin, makanya aku coba tawarkan makanan yang kalian seneng, kalian nikmatin, tapi kalian takut untuk mengkonsumsinya di tempat kita. Karena kita jamin dari segi standarisasi dan higienitas. Jajanan di sini variatif bos, mulai dari sate-satean, jagung bakar, telur congkel, dan tentunya telur gulung jumbo sebagai ikonik warung ini. Nah bos, ini telur gulung jumbo kita 10 kali lipat dari telur gulung biasa. Jadi buat para pecinta telur gulung, pas banget pastinya. Jangan tanya rasa dari jajanan ini, rasanya bikin nostalgia balik ke masa muda dulu. Telurnya gurih dengan saus pedas manis pas dimakan. Jagung bakarnya juga top markotop. Rasa pedas manisnya berasa di mulut. Gak kalah juga rasa satenya. Tipikal sate Madura yang punya potongan tebal dan tidak terlalu berkecap yang bikin nagih. Selain jajanan gurih, masih ada jajanan manis-manis yang wajib dicoba bos. Mulai dari bubur Madura maupun es podeng yang bahannya diproduksi sendiri. Rasanya endulita semua, terutama si es podengnya, rasa kelapanya medok banget di lidah. Dan untuk menu kekiniannya, ada es shimilu nih. Es buah Hongkong tanpa santan yang punya cita rasa manis dan segar dari buah. Jangan lupa cobain juga ronde kacangnya. Menu ini agak beda, karena ronde satu ini punya bentukan kering dan isian kacangnya di luar. Jadi, bikin pengalaman baru nyemil ronde. Menu di sini, harga dibanderol hanya Rp15.000 ya bos. Masih affordable banget ya. Recommended buat nongki bareng Besti ya bos. Mincuan jadi gatel nih, pengen hitung-hitung omset kasar dari usaha jajanan pinggir jalan yang naik kelas ini. Semisal dalam sehari ada aja 200 orang mampir kemari dengan pembelian Rp15.000. Maka sehari doi bisa cuan Rp3 juta. Kalau sebulan bisa 90 juta dong. Cuan dong dari jajanan pinggir jalan. Tapi penasaran gak sih bos? Kok namanya warung jajan Dimas, tapi yang jualan Erwin? Warung jajan Dimas ini adalah ekspansi bisnis dari warung sambal Damas, bos. Jadi si Damas ini lahir duluan daripada Dimas. Jadi kita bikin restoran namanya Damas, yang mana dia menyajikan makanan cepat siap saji yang diterima banyak masyarakat. Ada ayam, ada bebek, ada lele, yang bener-bener comfort food dan enak, ditambah lagi sama jenis sambal yang variatif dan kualitasnya bagus. Nah, setelah kita coba ternyata laku banget, rame banget. Setelah itu kita pikir abis makan pedas-pedas gitu, kayaknya oke juga kalau kita jualan dessert. Ngeide aja ya Pak Erwin bikin nama. Tapi emang dengan ekspansi bisnis, doi sukses menarik minat pelanggan Damas datang kemari bos. Sebenarnya orang yang makan Damas itu 90% dia pasti nyoba Dimas. Kenapa? Karena dia habis makan pedes-pedesan gitu, dia pengen dessert yang manis dan seger serta fresh. Jadi emang bener-bener yang pairing satu sama lain gitu loh antara Damas dan Dimas ini. Sejauh ini, doi nggak ngalamin kendala berarti karena emang udah cukup lama menggeluti bisnis F&B. Bagi tips dong Pak, apa aja yang perlu diperhatikan biar bisa ekspansi bisnis kuliner begini?
Pertama, kalian harus suka dulu dengan apa yang kalian lakukan. Itu pertama. Kedua, ya jangan berhenti untuk belajar. Karena zaman sekarang semuanya itu sangat dinamis, sangat cepat berubah. Jadi kita harus terus mengupdate segala sesuatunya supaya tidak tertinggal dengan situasi saat ini. Seperti itu aja sih. Yups, bos, jangan pernah berhenti belajar ya, seperti yang dilakukan Pak Erwin untuk terus berekspansi bisnis. Dan jangan lupa perhatikan karyawan juga bos, agar servis ke pelanggan tetap happy. Kita harus utamakan yang namanya happiness di kru. Dimana saya selalu berprinsip happy crew, happy guest. Itu terjadi di sini. Jadi saya sangat saya sangat maintain banget yang namanya kualitas kesenangan si kru kita sendiri gitu. Bener ya bos, karyawan yang bahagia cerminan dari usaha itu sendiri. Karyawan happy, kerjaan happy, pelanggan happy. Sukses terus ya Pak Erwin. Nah, kalau mau tetap cuan, jaga rasa dan kualitas. Yang penting cuan, bos. Bos, malu nggak pas lagi bareng Besti jadi nggak pede gara-gara bau badan? Biar tetap pede, wajib banget kita pakai parfum dulu nih. Semprot-semprot, auto bikin percaya diri bos. Kebutuhan untuk tampil wangi, semriwing, dan percaya diri bisa jadi ladang cuan nih bos. Setelah sukses ngebangun bisnis kuliner kepiting nyinyirnya, sekarang Mas Gilang ekspansi ke bisnis yang beda sama bisnis sebelumnya nih bos. Bisnis parfum menjadi ladang baru ekspansi bisnisnya, yang katanya omsetnya bisa tembus 500 miliar. Wow banget kan? Cuannya bisa sewangi itu bos. Ekspansi bisnis yang berbeda dengan bisnis sebelumnya pasti nggak mudah ya bos. Apalagi Mas Gilang pengen banget ngebantu orang yang mau punya brand parfum sendiri. Halo bos, sebelumnya aku ini usaha kuliner dan pernah viral juga di masanya. Tapi kali ini aku ekspansi baru, lini bisnis baru, aku cobain parfum. Kira-kira secuan apa sih bisnis parfum? Tonton terus di Cuan Bos. Wangi-wangi cuan ya mas? Mas Gilang sekarang sedang menjalankan bisnis maklon parfum bos. Buat ngasih peluang bisnis kepada para bos yang punya duit pas-pasan, tapi mau punya brand parfum sendiri. Kalau aku ngeluarin merek, yang happy tuh cuma aku dan timku aja dari salesnya. Sedangkan aku tuh pengennya orang tuh banyak banget yang happy dari usaha yang aku jual. Aku tuh seneng banget kalau banyak banget pengusaha tuh bertumbuh walaupun levelnya tuh masih baru mulai. Sampai akhirnya aku mikir, ini kalau orang banyak tertarik sama parfum, tapi mereka nggak punya wadah atau mereka nggak punya dapat kesempatan bisa ikut di bisnis ini karena kalau maklon harus minimal 1000 piece dan seterusnya, kayaknya ada celah yang bisa aku ambil dari sini. Yes, celah peluang bisnis parfum gak usah pusing harus modal gede bos. Mas Gilang ngasih paket usaha parfum murah start dari 1,8 juta rupiah. Gak usah worry kalau nggak ada bakat ngeracik parfum. Di tempatnya Mas Gilang ada peracik parfum handal yang berpengalaman ngeracik parfum sesuai pesanan para klien nih bos. Dijamin penciumannya tajam dan akurat. Selain itu, kalau bos bener-bener pengen ngedalamin dunia parfum dan belajar meracik, bisa banget ke Mas Gilang bos. Doi buka pelatihan ngeracik parfum loh. Jadi bos, kalau memang teman-teman tertarik mau jualan parfum, ini kan kayak banyak banget nih order yang masuk hari ini nih. Teman-teman bisa kok belajar, karena aku juga belajar itu lama tau, bertahun-tahun. Aku kebetulan selain jualan paket usaha juga ada nih pelatihan atau workshop di mana teman-teman bisa belajar tentang parfum, belajar ngeracik parfum pakai aroma teman-teman sendiri dan pastinya sampai diajarin cara jualnya. Buat yang mau belajar ngeracik, akan dibawa ke tempat workshop buat ngeracik sendiri minyak wanginya dari essential oil yang disediakan. Peserta akan diminta untuk meneteskan satu persatu essential oil dan menentukan resep racikannya sendiri, sembari dipandu oleh peracik handal. Di sini, peserta akan dibantu untuk menemukan formula yang tepat untuk wewangiannya.
Kalau bos nggak mau pusing, bisa banget pakai rekomendasi wewangian sendiri dan dimodifikasi. Oh iya bos, Mas Gilang mau kasih tips nih, gimana cara pakai parfum yang benar. Volume penggunaan parfum itu pengaruh. Banyak sekali orang yang merasa bahwa udah beli parfum 3 juta, 4 juta, 5 juta. Karena mereka beli mahal, mereka merasa kayak beli cairan ajaib. Iya. Ya dong, yang makanya cuman set gini, terus gini-giniin. Dan berasa bahwa karena itu mahal, maka itu akan tahan lama wanginya. Atau wangi banget. Jawabannya salah. Parfum itu tetap fokusnya ke volume penggunaannya. Semakin banyak dipakainya, atau lagi makainya mendekati acara. Misalkan kita mau meeting sama orang, yang benar tuh pakai parfum itu sebelum meetingnya. Jangan dari rumah. Karena kalau kita dari rumah terus habis itu naik ojek, baunya perengus juga pastinya. Nah, udah mendekati acara, lalu volumenya banyak, itu baru efektif parfumnya. Udah tahu kan ya bos, tips pakai parfum yang benar. Selain parfum bos, wewangian ini juga bisa diolah lagi menjadi pewangi cucian buat di laundry. Kalau ngelihat bisnis parfumnya Mas Gilang, jadi penasaran ya, berapa sih omsetnya? Mas Gilang, boleh nggak di-spill omset dari bisnisnya? 3 angka lah, menyentuh nolnya banyak. 3 angka di atas 500 juta ada? Oh, di atas. Di atas ada. Wadidaw bos, bahaya nggak tuh cuannya? Tembus 1,5 miliar dong bos. Padahal bisnis kulinernya juga masih cuan loh. Doi udah punya 4 cabang dapur online yang tersebar di kota Jakarta. Pesanannya juga masih banyak bos, dan omsetnya tembus ratusan juta. Pilihan menu kepitingnya juga banyak, mulai dari saus tiram, lada hitam, pedas manis, dan saus padang. Rasanya dijamin mantul semua bos. Ternyata bisnis kuliner salah satu tantangannya adalah di pengiriman. Aku lumayan menyerah untuk itu. Tapi kan nggak jadi alasan untuk aku nggak usaha lagi dong. Akhirnya aku cari tahu lagi kira-kira produk apa atau jenis produk apa yang marketnya tuh gede. Marketnya gede, lalu demand-nya gede, dan orang impulsif untuk beli. Ternyata jawabannya 2. Tetap woman needs, kebutuhan perempuan. Oke? Di semua sosmed tuh, aku udah cek datanya. Kebutuhan perempuan yang ada hubungannya sama beauty dan body. Oke? Nah, perempuan sangat impulsif untuk itu. Masih pakai konsep, nggak apa-apa, nggak kepake sekarang, nanti juga kepake. Nah, yang penting beli dulu. Pantes aja ya, Mas Gilang cuannya ngalir deras banget. Target pasarnya perempuan yang seneng wewangian. Belajar dari Mas Gilang, kita emang kadang kudu berani keluar dari jalur bisnis sebelumnya. Tapi tetap lihat peluang biar nggak boncos ya bos. Apalagi di era sekarang, penjualan di media sosial udah lebih mudah diraih. Semangat para bos mencari cuan! Nah, gimana bos? Seru banget kan? Kamu tadi udah mampir-mampir ke gudangku sampai dengan aku ajarin ngeracik parfum. Bener-bener cocok banget kalau kamu pengen coba usaha parfum. Zaman sekarang sayang banget kalau kamu nggak mulai. Yang penting aktif di sosial media. Jadi, kapan kamu ikutan cuan? Yang penting cuan bos! Wah, Mas. Mister Cuan nih. Walah, Mantap. wah seger-seger nih kayaknya. Ya, Mister. Saya mau jus alpukat dong mas. Berapa, Mister Cuan? 1. Oke. Sebelum saya produksi nanti saya mau minta sarannya, Mister Cuan. Siap. Boleh ya? Tunggu Jus dulu. alpukat ya. Siap. Bos, siapa sih yang nggak pengen ekspansi bisnis? Kalau udah punya bisnis yang lancar, pasti mau dong punya bisnis lain yang bisa nambah pundi-pundi cuan. Mau tahu nggak tips dari Mr. Cuan gimana cara ekspansi bisnis yang sukses? Nih, Wah. Mister Cuan. Sudah, Ya, sudah. coba ya. Nih. Nih, alpukat segar. Ini buahnya muter nih kayaknya ya. Iya, alhamdulillah Mister Cuan nih. Minta tipsnya juga nih biar usaha saya bisa lebih berkembang lagi gimana Mister Cuan. Jus buah ini sebenarnya bisnisnya bagus. Siap. Karena marginnya bisa tebel. Tapi kalau nggak hati-hati juga bahaya. Kalau saran saya sih, Siap. kita main naik ke atasnya dulu Pak. Ya. Jadi jualan buah dulu. Oh iya. Nah, nanti kan kalau volumenya besar, Bapak bisa dapetin buah yang harganya bisa lebih murah tuh. Baru nanti turunan dari bisnisnya ada jus. Oke. Jadi nanti jusnya ambil dari mana? Dari supermarket buah yang Bapak punya. Oke, Nanti jusnya bagus. berkembang, makin besar volumenya, harga beli makin rendah. Tapi nanti perkembangannya bukan hanya jus.
Nanti Bapak bisa jualan salad buah, ya kan? Nanti salad buah punya brand sendiri lagi. Ya. Terus yang ketiga, kalau andaikan dia sudah mulai layu dan lain-lain, buahnya masih bisa dimanfaatin, bikin keripik buah. Wah. Keripik buah tuh bisa supply ke tempat oleh-oleh dan lain-lain. Terus itu yang ketiga, bisa keripik buah. Bisa juga sekarang banyak orang yang bikin selai, Pak. Jadi kalau makin hancur nih buahnya, itu bisa dijadiin selai. Jadi nggak kebuang Jadi ya? nggak ada yang kebuang. Jadi semua bisnisnya nanti bisa saling terkait. Penjualannya makin optimum, tapi juga yang terbuang atau breakage-nya teratasi. Gitu. Oke, siap Mr. Cuan. Nih ini Mr. Cuan, saya mau nanya lagi nih. Kalau misalnya saya pengen usaha di bidang lain nih, selain buah-buahan atau jus seperti ini. Profesi Bapak apa aslinya? Mengajar saya guru olahraga. Guru olahraga. Guru olahraga. Pas banget justru. Bapak nanti bisa jadi konsultan dan konten kreator terkait sama kesehatan. Bagaimana cara menjaga makanan, penghitungan kalori, gitu. Jadi personal brandingnya masih matching, masih nyambung. Siap. Sip. Makasih Mr. Cuan. Lancar-lancar usahanya. Yap. Bos, dalam bisnis tentu kita pengen berkembang usahanya. Ekspansi bisnis menjadi suatu hal yang wajib dilakukan untuk ekspansi atau perkembangan usaha kita. Namun hati-hati sebelum kita ekspansi bisnisnya. Pastikan bisnis utamanya sudah profit dan memang berkembang dengan infrastruktur yang baik. Tapi kalaupun ingin berkembang tapi pindah jalur tidak di bisnis yang sama, pastikan memang kita sudah menguasai dan memang kita miliki keahlian dari sana. Jadi bos, ekspansi bisnis bisa dua mata pisau yang tajam. Bisa-bisa bisnisnya makin bagus atau bahkan sebaliknya. Jadi pastikan Anda melakukan pengembangan bisnis sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya.